Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, saya Nazia Afifah. Dengan Ibu siapa? Ramsidah. Oke, dengan Ibu Ramsidah. Terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu? Baik. Semoga sehat selalu dan aktivitasnya lancar. Biasanya Indah di sekolah tuh kegiatan apa yang paling rancak lakukan? Apa anak? Makanan. Nah itu kawannya mau sopok. Ini namanya. Bungkus mbak kawanan bungkus kerupuk. Sekolah TPA gimana? Sekolah TPA tuh jam berapa? Dasar. Bahasa. Apakah Ananda memiliki jadwal belajar setiap harinya? Ada. Oke. Selain itu kebiasaannya misalnya mendapat tugas tuh apakah langsung mengerjakan atau harus diingatkan loh? Menu kerjaannya dari dulu ya. Misalnya disuruh Pang, ini tuh kayak ini ngerjakan tugas kayak apa responnya? Apakah ada hal-hal yang mungkin mengganggu fokus belajar Ananda kayak HP, TV, atau bermain dengan temannya? Bermain dengan temennya. Bermain, rancangan bermain lagi. Kalau belakangan ini, apakah ada perubahan sikap pada Ananda? Misalnya sering marah-marah, atau lebih banyak diam, atau kurang bersemangat? Diam aja. Menurut Ibu, hal apa yang paling Ibu harapkan dari Ananda terkait belajarnya? Pintar. Ada lagi Bu? Rajin. Oke, baik Bu. Dari cerita Ibu, saya memahami bahwa kemungkinan Ananda mengalami terdistraksi HP atau bermain dengan temannya ya Bu. Nah, jadi hal ini tuh wajar dialami oleh anak pada usia Ananda dan tentu bisa kita bantu bersama ya Bu. Jadi di sini saya ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu mungkin Ibu bisa mencoba membuat jadwal belajar yang teratur pada Ananda. Membuat jadwal belajarnya atau mengerjakan tugasnya tidak perlu terlalu lama, cukup 10-15 menit, tapi rutin setiap hari. Nah, yang kedua ada misalnya anaknya lagi belajar, itu biasanya menggunakan HP kan ya? Itu tugas aja. Ide. Tadi pikir lo udah Tadi yang selanjutnya anak tuh biasanya senang dipuji Bu. Jadi ketika Ananda mau mulai mengerjakan tugas, Ibu bisa memberi pujian. Contohnya kayak, wah pintarnya anak mama. Nah kayak itu Bu. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak atas keterbukaan Ibu hari ini. Semoga dengan solusi tadi kita bisa membantu Ananda agar lebih bersemangat dalam belajar. Jika nanti ada perkembangan atau kendala, kita bisa berdiskusi kembali untuk mencari solusi terbaik, Ibu. Sekali lagi, terima kasih Ibu. Semoga ikhtiar kita membawa hasil yang baik untuk perkembangan Ananda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Kakak Rahmi Zahra. Pian boleh panggil ulun Kakak Rahmi. Nama Pian siapa? Siti Marita. Pian kelas berapa sudah? Kelas 5. Hari ini kakak hendak berkisah santai gitu. Pian berkisah sama kakak. Jadi Pian barangkali kisah apa? Kayak itulah. Kayak apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Makasih ya sudah mau ngobrol sama kakak. Tenang aja di sini Pian. Di sini kita cuma beban biasa.
akan dimarahi. Kakak hanya ingin dengar cerita Pian aja. Jadi Pian bebas menepuk kisah apapun non kakak. Ceritanya ada ceritanya jadi rahasia antara kita aja apa itu. Pian sekolah banyak kan tugas. Ngalih lah tugasnya. Kakak dengar akhir-akhir ini Pian sering kayak koler ngerjakan tugas kah? Menurut Pian tuh apa yang mau olah tugas Pian tuh jadi Pian kada semangat ngerjakannya? Tapi Apa yang kira-kira? Kakak bagi metan aja kan bisa. Apa kira-kira yang mau olah tugas Pian tuh jadi Pian mawas kada mengerjakan kayak itu? Ngalih semua pelajaran kan ngalih. Di sekolahan kan adalah dibantui ibu guru kayak kita mengerjakan ada. Biasanya tuh tugas di sekolah tuh apa aja? Ada tugas biar langsung kerjakan kah atau kawanan mah pang aja ngerjakan tugasnya lawan siapa? Sorangan. Nah selain itu apa yang mau olah Pian kada semangat tadi selain kawanan lawan tugasnya ngalih? Kira-kira apa ya yang mau olah Pian kada semangat? Nah selain bakawanan lawan HP tadi apa lagi yang membantu ibu apa aja biasanya? Ngurus kelompok. Selain itu pang ada lah lagi. Pian pang di rumah nonton TV kah? Nonton TV. Berarti tugasnya tadi semuanya kan Aleh. Kegiatan lain pang rajin di sekolahan selain belajar itu apa aja misal kayak ekstrakurikulernya? Ya, adalah lagi kayak kegiatan lain misalnya latihan atau ya pramuka berarti lah. Lawas karajan pramukanya. Bila para ulangan pang Pian belajar lah ada banyak tugas lah. Ya sudah kan Pian kerjakan. Sudah. Berarti Pian tadi ada semangat ngerjakan tugas karena tugasnya ngalih. Habis itu bantuin mama supaya Pian kawa kayak kan kada lagi melambat-lambatkan tugas, kada koler lagi kerjakan tugas. Jadi kakak lanjutkan kawan kakak. Jadi kawan kakak yang bantu Pian menemukan solusinya. Nah, di sini kakak lah yang melanjutkan dari kakak sebelumnya tadi. Perkenalkan, nama kakak Rara Aulia, bisa dipanggil kakak Rara. Coba boleh tahu siapa nama Pian? Siti Ma'rifah. Panggilannya siapa, Ding? Oh, jadi adik Ipah. Jadi kakak lah yang melanjutkannya. Jadi tadi kakak mendengar nih dari cerita Pian ke kakak sebelumnya. Pian tadi itu aja malas gitu loh mengerjakan tugasnya karena tugasnya aja Pian ngalih juga Pian tadi hendak bakawanan, ada membantu kulitan Pian juga tadi membungkus kerupuk loh. Jadi di sini kakak hendak mengganti Pian supaya Pian bisa kayak nama atur waktunya supaya Pian kawa juga bakawanan, kawa juga mengerjakan tugasnya tepat waktu lah. Pian siap? Nah jadi tadi Pian malas karena apa tadi deh? Pian karena tugasnya ngalih. Ya. Kakak paham kayak bahwa tugas-tugas Pian tuh Pian merasa ngalih karena kakak juga pernah sekolah kayak kakak paham juga pada tugas-tugasnya tuh menurut kakak juga ngalih gitu. Jadi kalau Pian terus menunda tugasnya kayak kada Pian gawi, tugasnya bisa menumpuk kalau deng. Nah iya, jadi kalau Pian kada gawi kayak terus jadi banyak PR-nya kayak. Nah, jadi kalau Pian kadang kerjakan tugasnya kan nanti bisa dimarahi guru Pian, ya kak, ya loh. Nah, jadi adik Ipah kan sadar kalau kebiasaan malas kita mengerjakan tugas tuh bisa membuat tugas-tugas Pian tuh tertumpuk kayak itu. Nah, bisa mempengaruhi nilai Pian juga ya, Deng? Iya. Nah, jadi karena kakak senang nih, adik Ipah sudah menyadari gitu bahwa melambat-lambatkan mengerjakan tugas tuh, malas mengerjakan tugas tuh kada baik gitu. Nah, jadi artinya adik Ipah punya keinginan lah gasan berubah kayak itu, nah supaya lebih rajin lagi itu mengerjakan tugasnya. Bisa dik? Bisa. Oke. Nah, jadi di sini kakak akan mencoba mencari solusinya kayak itu nah bersama Pian supaya Pian tuh lebih rajin gitu nah mengerjakan tugasnya kada malas lagi. Pian siap? Bisa? Oke lah. Jadi menurut Pian apa ya leh supaya tugasnya tuh kada tertunda? Pian tahu deh. Mungkin misalnya ini ada opsi dari kakak, mungkin Pian bisa mengurangi waktu bermainnya. Salah.
Pian misalnya si Pian kan datang sekolah jam berapa nih? Jam 1. Habis itu Pian kan balik ke rumah. Pian bermainnya sampai jam berapa Pian biasanya mainnya? Main bersama kawannya sampai jam berapa? Jam 3. Nah, mungkin bisa Pian kurangi sampai jam 2 aja kayak itu. Jadi jangan terlalu banyak bermain gitu. Nah, kalau juga misalnya Pian main HP kan itu bisa dibatasi gitu. Nah, pada terlalu sering main HP gitu, bisa minta kontrol dengan mama Pian. Misalnya ada jam-jamnya, misalnya Pian sehari itu contoh misalnya sejam aja main HP gitu. Jadi bisa nanti mama Pian yang mengingatkan gitu nah bahwa ini tuh sudah sejam kayak itu nah main HP-nya, jadi disimpan dulu, nanti hanya kalau sudah belajar bisa lanjut lagi main HP. Selain itu Ding apa selain yang tadi tuh ada lagi supaya Pian tuh lebih rajin mengerjakan tugasnya. Pian ada jadwal lah Ding, jadwal kayak misalnya Pian belajar jam ini gitu, ada lah membuat. Nah, karena Pian kadada, kakak bisa bantu nih membuatkan jadwalnya supaya Pian waktu belajarnya tuh pas jam itu. Kira-kira Pian tuh belajarnya nyaman sorangan kah atau ada kawannya kak Ding? Oh, jadi Pian lebih nyaman sorangan nih supaya kadada yang mengganggu kayak itu kak Ding. Ya. Nih biasanya juga Pian tuh mengerjakan tugasnya tuh jam berapa? Malam kah atau siang kak Ding mengerjakan PR tuh? Malam atau siang? Malam atau siang. Kalau malam Pian biasanya jam berapa Ding? Habis maghrib kah? Habis isya? Habis maghrib. Oh ya, habis maghrib. Berarti habis maghrib itu adalah jam efektif Pian gitu nah, agak sering mengerjakan tugas. Berarti di sini Pian mengerjakan tugasnya jam efektifnya tuh Pian namanya indah maghrib, gitu kan? Jadi kalau Ding, kalau misalnya Pian belajarnya itu HP-nya disimpan dulu atau Pian pakai HP biasanya belajarnya? Ada. Oh, ada. Nah, jadi di sini kakak tuh Pian sanggup lah deh kalau kakak mengulahkan jadwal belajar Pian gitu nah jamnya. Biasanya hari Senin Pian sebenarnya hari itu adalah belajar. Kadeda. Oke, jadi kalau Pian aku lagi belajar misalnya setiap hari itu cuma 15 menit gitu nah baca buku. Pian bisa lah? Bisa? Sanggup? Oke. Ini ada kakak ulahkan gitu nah jadwalnya supaya kawan dan Pian gitu. Jadi di sini kakak ada misalnya nih setiap hari, coba Pian lihat lah. Di sini tuh ada hari Senin sampai hari Sabtu kan Pian sekolah lo. Jadi Pian tadi Pian nyamannya tuh mengerjakan tugas, belajarnya tuh malam habis maghrib kayak itu kalau Deng. Nah jadi di sini habis maghrib tuh kira-kira jam 7. Berarti jam efektif Pian biasa belajar tuh jam 7. Jam 7. Nah kan Pian tadi Pian malam kalau ngerjakan tugasnya. Kalau malam paling kegiatan Pian selain belajar tadi apa lagi? Mengaji. Oh iya, Pian mengajinya habis maghrib kan juga Ding? Ya habis maghrib. Berarti Pian belajarnya tuh habis mengaji kan Ding? Oh berarti di sini kita gantilah waktunya, tadi kan habis maghrib Pian seharusnya kan mengaji gitu. Nah berarti di sini habis isya kah belajarnya? Habis isya lah. Jadi habis isya itu kira-kira jam 8. Berarti Pian belajarnya di sini jam 8.15 menit kayak itu. Nah sebelum Pian guring. Jadi kakak sarankan kalau Pian sebelum guring itu belajar dulu 15 menit membaca buku atau Pian mengerjakan tugas-tugas Pian. Jadi setelah itu tuh Pian persiapkan dulu alat-alat tulis Pian, buku Pian yang hendak dibawa besok supaya Pian besoknya tuh siap kayak nah tinggal berangkat aja lagi ke sekolah. Bisa Ding? Lah kita ganti jam 8 hari Senin jam 8 habis isya Pian belajar kayak itu 15 menit. Hari Selasa juga 15 menit habis isya belajar kita nah habis Pian balik dari mengaji kan. Nah jadi di sini ada kontrak perilakunya Dingai. Bisa Pian baca mulai yang pertama tuh mengerjakan tugas tepat waktu. Pian boleh centang kalau Pian setuju. Nah di sini contohnya Ding gitu. Baca kalau Ding. Misalnya nomor 1 mengerjakan tugas tepat waktu, setuju Pian gitu. Halo Ding, Pian membaca Ding. Awalnya Pian baca lah. Nah. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju. Nomor 2. Iya. Setuju. 3. Belajar 15 menit setiap hari. Setuju. 4. Tidak menunda tugas lebih awal. Karena di sini
setuju kalau Deng tadi dengan kontrak perilaku atau perjanjian dengan kakaknya. Jadi di sini Pian boleh tanda tangan kayak nah bahwa Pian siap kayak itu menjalankan apa yang yang kakak sarankan tadi. Nah, di sini Deng. Di sini. Tanda tangan. Coret-coret. Oke. Oke, kakak ucapkan terima kasih lah karena Pian sudah membuat perjanjian nih dengan kakak. Berarti Pian siap kalau Deng mengerjakan apa yang tertera di sini tadi. Kayak Pian mengerjakan tugasnya tepat waktu. Pian siap? Siap. Siap. Mengurangi bermain siap? Oke, belajar 15 menit setiap hari siap Deng? Siap. Oke, berarti Pian sudah setuju nih perjanjian dengan kakak. Jadi nanti tahap berikutnya atau sesi berikutnya kakak akan mengecek lagi nih kayak Pian apakah sudah mengerjakan apa yang kakak sarankan tadi kayak mengerjakan tugasnya tepat waktu kah sudah Pian atau sudah mengurangi bermainnya dan belajar 15 menitnya setiap hari. Jadi nanti kakak cek lagi lah Pian lah. Kira-kira Pian pabila yuk kawannya supaya tetamu kakak lagi. Nah, oke berarti minggu depan lah kakak cek apakah Pian sudah belajar 15 menit sehari, mengurangi mengerjakan tugasnya tepat waktu, kayak itulah. Di sini kan adik Ipah kalau tadi Ding nama Pian, jadi sudah memahami bahwa kebiasaan menunda malas mengerjakan tugas tuh dapat membuat tugas-tugas Pian tuh menumpuk kayak itu nah semakin menumpuk. Dan jadi Adin tadi juga sudah menemukan solusi dan membuat jadwal belajar bersama kakak tadi Ding. Jadi Pian sudah ada solusinya kayak apa supaya Pian tuh kada malas lagi mengerjakan tugas, ya kan Ding? Nah, jadi sinilah kakak ucapkan terima kasih sebanyak sebesar-besarnya karena Pian sudah dapat bercerita lawan kakak dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan kakak. Nah, bagaimana Ding perasaannya hari ini setelah konseling gitu nah bercerita lawan kakak-kakak tadi? Senang, kakak juga senang kayak itu nah dapat membantu Pian. Kakak yakin nah Pian dapat berubah kayak itu nah dapat mengatur waktu Pian, dapat bermain, juga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik kayak itulah. Nah, apakah Pian siap nih mulai dari hari ini kayak itu nah belajar 15 menit siap adik? Siap. Jadi nanti kakak akan cek lagi lah minggu depan Pian tadi. Apakah Pian sudah kayak itu nah menjalankan apa yang kita sepakati tadi? Kira-kira Ding ada nggak lagi yang hendak Pian sampaikan atau Pian ceritakan gitu nah kepada kakak? Tidak ada kan Ding? Ya, tidak ada. Jadi kakak ucapkan terima kasih lah, terima kasih banyak kepada Pian karena Pian sudah mau bercerita lawan kakak kayak itu nah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan bimbingan konselingnya dengan Ading Ipah kalau tadi Ding. Jadi kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ding? Oke, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Pian masih ingat lah, minggu lalu kan kita ada tuh kontrak perilaku antara Pian lawan kakak. Masih ingat lah Pian, Ding? Ingat. Jadi kakak di hari ini ingin mengecek gitu, nah apakah Pian sudah menjalankan yang kakak sarankan minggu lalu. Jadi Pian masih ingat lah, minggu dulu kakak beri sarannya apa? Belajar 15 menit. Sudah lah Ding Pian mengerjakannya 15 menit habis sudah. Oke, baiklah. Jadi Pian alhamdulillahnya sudah bisa kayak kalau Ding setiap hari belajarnya 15 menit. Ya, bagus. Berarti Ading sudah mulai nih menjalankan komitmennya dengan baik loh Ding. Jadi Pian ada kesulitan lah Ding, merasa sulit lah apa yang kakak sarankan semalam. Tidak. Pian sudah berubah kayak itu nah walaupun sedikit demi sedikit Pian tapi bisa kalau Ding menjalankannya. Jadi Pian merasa lah bagaimana perubahannya setelah Pian belajar sebenarnya 15 menit karena mengurangi bermain HP-nya dan mengurangi berteman terlalu lama. Ada Ding perubahannya? Kira-kira ada Ding perubahan dari Pian kayak apa kayak itu nah entah Pian sudah bisa ada kayak itu mengatur waktu Pian mengurangi main HP-nya ada Ding perubahannya? Ada ya ada. Bagaimana nih perasaan Pian setelah perubahannya kayak itu? Pian sudah bisa mengatur waktunya? Sudah. Nah, jadi kakak bangga kayak itu kalau Pian karena Pian sudah bisa menjalankan tugasnya
tepat waktu kalau Deng belajar 15 menit setiap hari gitu. Oke, jadi karena Pian sudah bisa nih menjalankan dengan baik gitu nah yang apa yang kakak sarankan kemarin. Jadi di sini kakak ada apresiasinya untuk Pian. Nah, Pian sudah baik nih menjalankannya, sudah mau mengerjakan tugas tepat waktu, sudah mau belajarnya 15 menit setiap hari, setiap malam kan Ding. Jadi kakak ada hadiah nih kesan Pian karena Pian sudah mau kayak itu nah mengikuti saran dari kakak. Nah, untuk Pian sebagai terima kasih kakak karena Pian sudah mau kayak itu nah menjalankan apa yang kakak sarankan. Sama-sama. Kakak harapkan Pian bisa kayak itu nah tidak hanya pas kakak kayak itu nah yang mancing, tapi pas misalnya kakak kayak ada mancing juga kakak harapkan Pian bisa terus kayak itu nah mengerjakan tugasnya tepat waktu, belajar setiap hari 15 menit nih lah. Bisa? Oke. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.